Bab 1254. Bahkan jika aku mati, juga harus membunuhmu. Dia ingin pergi. Namun, masalahnya sekarang dia tidak bisa pergi sama sekali. Bahkan jika dia dapat melarikan diri, untuk sementara, dia tidak dapat melarikan diri selamanya. Apalagi melarikan diri hanya akan memperburuk keadaannya, karena ketiganya berada di alam pendekar ketiadaan dan energi hitam mereka pasti jauh lebih unggul darinya. Teruslah lari dan tunggu energi hitamnya habis. Bagaimana dia melawan 3 pendekar ketiadaan saat itu? Masih ada kesempatan untuk bertarung sekarang. Karena lelaki tua berjubah hitam yang memegang pistol dan pembunuh misterius itu sama-sama terluka parah olehnya, pihak lain tidak mengejarnya, terutama pembunuh misterius yang tidak tahu harus bersembunyi di mana, tetapi pihak lain benar-benar memberinya pedang sekarang. Dapat dikatakan bahwa dari 3 pendekar ketiadaan, 2 sudah terluka. Dan dia sendiri, meskipun dia sendiri terluka parah sebelumnya, tetapi kecepatan pemulihannya cepat. Pada saat ini, cedera pada tubuh dan tubuhnya pada dasarnya telah diperbaiki 50 hingga 60%. Ini adalah keuntungannya, dan tentu saja, ini juga satu-satunya keuntungan, karena meskipun kedua lawan terluka, lawan masih memiliki kekuatan tempur, apalagi ada 3 orang. Singkatnya, tidak ada jalan keluar. Warrior yang memegang pedang darah dengan erat di tangan kanannya, dan matanya tertuju pada lelaki tua berjubah hitam di kejauhan. Ini adalah lelaki tua dengan pistol. Saat ini, lawan hanya memiliki 1 tangan tersisa. Dengan kekuatan lawan secara alami dapat memulihkan lengan, tetapi begitulah keadaan umumnya, ditebas oleh pedang atas restu jiwa pedang alam nirwana. Jika ingin memulihkannya, maka tidak begitu sederhana. Ada alasan mengapa matanya tertuju pada lelaki tua berjubah hitam itu. Dia sangat sadar akan situasinya saat ini. Dia tidak bisa bertarung terlalu lama dengan 3 pendekar ketiadaan, jadi dia harus bertarung dengan cepat, dan untuk bertarung dengan cepat, dia harus menyelesaikan 1 orang terlebih dahulu. Lelaki tua berjubah hitam yang terluka secara alami adalah kandidat terbaik. Dia tidak melakukannya, dan sekarang baginya, dia bisa menunda selama dia bisa, karena energi hitam di tubuhnya tidak cukup. Warrior Yang. Pria tua berjubah abu-abu itu memandang Warrior Yang dan berkata, "Kamu membunuh 2 pendekar ketiadaan keluarga Yuanku." Warrior Yang berkata, "Memang." Pria tua berjubah abu-abu itu sedikit menyipitkan matanya. "Warrior Yang, keluarga Yuanku tidak memiliki keluhan denganmu. Mengapa kamu membunuh keluarga Yuanku?" Senyum muncul di wajah Warrior Yang dan berkata, "Tebak." Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi muram, dan pada saat ini, Warrior Yang tiba-tiba berkata, "Kalian pasti dari wilayah rahasia itu." "Dari mana kau tahu wilayah rahasia kami?" Pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening. Warrior Yang berkata, "Tentu saja seseorang memberi tahuku. Aku ingin mengajukan pertanyaan. Liga Pedang dan aku sendiri tampaknya tidak memiliki dendam dengan wilayah rahasia, kan?" "Tentu saja, aku tidak akan mengatakan apapun tentang keluarga Yuan ini. Aku memiliki dendam dengan mereka, dan mereka ingin membunuhku yang dapat dimengerti." Berbicara tentang hal ini, dia memandang pria tua berjubah hitam itu dan berkata, "Tetapi kamu seharusnya bukan keluarga Yuan, kan? Yang bersembunyi di kegelapan, kamu seharusnya tidak termasuk dalam keluarga Yuan, kan? Aku, Warrior Yang, tidak memiliki keluhan denganmu. Jadi mengapa kalian begitu banyak orang ingin membunuhku?" Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin, "Bagaimana menurutmu?" Warrior Yang berkata sambil tersenyum, "Liga pedangku bangkit, lalu kalian tidak mengizinkannya."
Itukah alasannya? Pria tua berjubah hitam itu berkata, sekarang kamu tahu, apalagi yang kamu tanyakan. Warrior yang berkata, hanya ingin memastikan. Lalu apa? Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan dingin. Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, aku tidak suka masalah, tetapi jika orang lain ingin menggangguku, aku tidak takut. Karena wilayah rahasiamu telah menempatkan Liga Pedang sebagai musuh, apa daya, Liga Pedangku hanya bisa memperlakukanmu sebagai musuh. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, Warrior yang, kami akui bahwa kamu memang jenius. Jika kamu terus tumbuh, kamu memang dapat mengancam wilayah rahasia kami, dan bahkan sekarang, kamu memiliki sesuatu yang bisa menjadi ancaman, tetapi dengan kekuatanmu saat ini dan kekuatan Liga Pedangmu saat ini, mencoba melawan wilayah rahasia hanyalah lelucon. Kami tidak akan menghancurkan Liga Pedang karena ingin mendapatkan Liga Pedang. Jika tidak, Liga Pedang akan hancur hanya dalam sekejap. Warrior yang terdiam cukup lama, lalu berkata, bagaimana kalau aku tunduk pada wilayah rahasiamu dengan Liga Pedang? Mendengar kata-kata warrior yang, pria tua berjubah abu-abu dan pria berjubah hitam itu tercengang. Menyerah. Warrior yang ingin menyerah. Bahkan dengan Liga Pedang. Kamu bilang mau menyerah. Pria tua berjubah abu-abu itu jelas mengira dia salah dengar, dan bertanya lagi. Warrior yang mengangguk dan berkata dengan tatapan serius, kalian berdua, kalian juga telah melihat bahwa Liga Pedangku sama sekali tidak dapat menahan wilayah rahasia. Kemampuan pribadiku kuat, tapi apakah lebih hebat dari seluruh pendekar ketiadaan di wilayah rahasia? Bagiku dan Liga Pedang, jika kita ingin bertahan, tidak ada pilihan selain menyerah. Orang tua berjubah abu-abu dan orang tua berjubah hitam saling memandang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa warrior yang akan menyerah. Mengapa? Warrior yang adalah penguasa generasi muda dan kultivator pedang terkuat di benua, bagaimana mungkin orang seperti itu tidak sombong? Menyerah. Bagaimana ini mungkin? Namun, mereka tidak menyangka bahwa warrior yang akan menyerah. Menyerah. Sementara lelaki tua berjubah abu-abu dan lelaki tua berjubah hitam itu terkejut, mereka juga memiliki sedikit rasa jijik di hati mereka. Awalnya, meskipun mereka adalah musuh warrior yang, mereka masih menghormati warrior yang hanya setengah kaisar, tetapi kekuatannya telah melampaui pendekar kaisar. Pada usia seperti itu, dia memiliki kekuatan yang secara alami patut dihormati. Namun, mereka tidak menyangka bahwa warrior yang bahkan tidak akan bangga pada dirinya sendiri, untuk bertahan hidup, dia akan menyerah. Penghinaan. Keduanya tidak hanya membenci warrior yang sedikit lebih banyak di hati mereka, tetapi juga menghinanya. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, kedua senior, orang yang mementingkan urusan saat ini adalah juara. Aku, warrior yang, bukan orang yang tidak tahu urusan saat ini. Aku bisa menyerah, tetapi aku punya permintaan. Pria tua berjubah abu-abu itu melirik warrior yang dan berkata, mari kita dengarkan. Warrior yang berkata, sebenarnya, permintaanku juga sangat sederhana. Warrior yang melihat keduanya dan berkata, aku ingin tahu apakah keduanya dapat mewakili wilayah rahasia. Ya. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Warrior yang mengangguk dan berkata, sebenarnya, permintaanku sangat sederhana, yaitu, kalian. Warrior yang ragu-ragu. Pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan berkata, warrior yang, kamu harus memahami situasimu saat ini, jangan minta sesuatu yang berlebihan. Hati-hati. Pada saat ini,
teriakan ringan tiba-tiba terdengar di lapangan. Pada saat suara ini terdengar, warrior yang di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan pada saat warrior yang menghilang, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat berubah. Palu besi tengah terbanting ke depan hampir secara naluriah. Tang! Pedang dan palu bertabrakan, percikan yang menyilaukan menyembur. Pria tua berjubah abu-abu itu bergetar hebat, hampir menyebabkan palu di tangannya jatuh, tetapi dia masih mengepalkannya dengan erat. Dia terkejut hingga 100 meter jauhnya. Warrior yang itu seperti belatung di Tarsus, muncul di depannya dalam sekejap, kemudian menebas dengan pedangnya lagi. Pupil lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba menyusut, dia ingin menghindar, tetapi masalahnya adalah dia telah kehilangan kesempatan dan tidak bisa menghindar. Saat ini, karena kecepatan warrior yang terlalu cepat, dia mengendurkan penjagaannya sebelumnya. Hanya penyesalan yang sulit. Setelah secara pribadi mengalami kekuatan menakutkan warrior yang, dia tidak berani ceroboh, memegang palu di satu tangan alih-alih memegangnya di dua tangan, kemudian membanting ke arah pedang darah warrior yang untuk memblokirnya. Boom! Palu besi meledak langsung di mata ketakutan lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan akibat dari kekuatan yang kuat secara langsung mengejutkannya beberapa suap esensi darah, dia pun terbang ke belakang. Warrior yang tidak mengejar ke sana, karena tombak panjang telah ditembakkan dari sisi kirinya, dan pada saat yang sama, sebuah belati muncul di belakang kepalanya. Ekspresi warrior yang tetap sama, perisai roh baka memblokir belati di belakang kepalanya, dan dia menebas tombak panjang di sampingnya dengan pedang backhand. Tang-tang. Dua ledakan terdengar di lapangan, dan pedang darah di tangan warrior yang bergetar hebat, tetapi tombak panjang itu langsung terlempar. Warrior yang tidak peduli dengan orang di belakangnya. Orang tua berjubah hitam itu berubah menjadi seberkas darah dan menebas ke arah pria tua berjubah abu-abu itu. Melihat warrior yang menargetkannya, ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah, tetapi juga tidak puas. Dengan gerakan pergelangan tangannya, sebuah pisau panjang muncul di tangannya, kemudian dia memegang pisau panjang di tangannya dan membantingnya ke arah warrior yang. Boom! Pedang dan pisau bertabrakan, gelombang udara yang menakutkan menyebar dari antara warrior yang dan lelaki tua berjubah abu-abu. Di bawah gelombang udara ini, warrior yang dan lelaki tua berjubah abu-abu terkejut. Segera setelah warrior yang mundur, tombak panjang muncul di udara. Kali ini, kekuatan yang terkandung dalam tombak itu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Warrior yang tidak menggunakan perisai roh baka untuk memblokirnya, dibandingkan dengan lelaki tua berjubah hitam, dia lebih takut pada pria misterius yang muncul dan menghilang. Warrior yang memutar tangan kanannya sedikit, pedang darah di tangannya menusuk tombak panjang. Pedang darah keluar dan cahaya darah muncul. Boom! Orang tua berjubah hitam yang memegang tombak diguncang bolak-balik dengan tombak. Warrior yang juga terguncang ke kiri oleh kekuatan yang kuat, pada saat yang sama, dia menyemburkan seteguk darah. Dia telah bertarung 2 kali dengan pria tua berjubah abu-abu sebelumnya. Ketika dia dipukul mundur, dia belum berdiri teguh, jadi dia memaksakan pukulan keras terhadap lelaki tua berjubah hitam itu. Meskipun lelaki tua berjubah hitam itu mengetuk kembali, dia masih terluka. Namun, cedera ini bukan apa-apa baginya. Tepat saat dia menstabilkan sosoknya, ruang di belakangnya tiba-tiba menggeliat, kemudian belati dimasukkan ke bagian belakang kepalanya. Pria misterius ini tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Warrior yang tidak peduli dengan tuan misterius di belakangnya,
tetapi menatap lelaki tua berjubah abu-abu di sampingnya, dan berkata, "Keluarga Yuan, aku, warrior yang bersumpah demi kalian semua. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuh kalian untuk membalas dendam hari ini." Begitu suara itu jatuh, belati mengenai pelindung roh baka di belakang kepala warrior yang. Meskipun belati itu tidak mematahkan pertahanan roh baka, kekuatannya yang kuat adalah untuk menggoyahkan tubuh warrior yang, namun warrior yang membenturkan kaki kanannya ke dalam kekosongan, kemudian menembak ke arah pria tua berjubah abu-abu itu. Di kejauhan, setelah mendengar kata-kata warrior yang, lelaki tua berjubah abu-abu itu tertegun. "Sumpah, apakah kamu ingin cari mati? Pembalasan hari ini." Orang tua berjubah abu-abu itu sedikit bingung. Keluarga Yuan memiliki dendam terhadap warrior yang, tetapi orang keluarga Yuan yang mati, oke. Bahkan mati juga harus menyeret dirinya sampai mati. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa keluarga Yuan tampaknya tidak melakukan apapun untuk membuat marah warrior yang. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena warrior yang telah datang kepadanya. Dia memegang pisau besar di kedua tangannya dan membantingnya lagi. Peng! Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut dan mundur lagi. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba meletakkan pedang di tangannya di antara alisnya dan berkata, "Anjing tua dari keluarga Yuan, aku akan membunuhmu dengan satu pedang." Suara itu jatuh, aura menakutkan keluar dari tubuh warrior yang. "Hati-hati." Di kejauhan, ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah. Dia dengan cepat mengingatkannya, kemudian bergegas menuju warrior yang, dan semua orang bisa melihat warrior yang menggunakan beberapa keterampilan pedang yang kuat. Pria tua berjubah abu-abu di kejauhan juga tampak sangat serius. Kemudian dengan lambaian tangan kanannya, topeng energi hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Pada saat yang sama, ruang di depannya mulai menyusut lapis demi lapis. Pada saat ini, warrior yang menghilang di tempatnya. Pupil lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba menyusut, dan pada saat ini, sebuah suara ngeri tiba-tiba terdengar di lapangan. "Hati-hati, monster tua ye, targetnya adalah kamu." Mendengar ini, lelaki tua berjubah hitam di sisi lain tertegun sejenak. Saat berikutnya, matanya langsung melebar, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Bersambung.